hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ibu awal lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang udah Ibu jelasin tadi, kita hari ini belajar mata pelajaran IPS, yaitu pada materi tema manusia, tempat dan lingkungan pada subtema ruang dan interaksi antar ruang. Ibu di sini udah ada nyiapin materi ya. Ini bagi satu-satu. Ini buat Dini. Ini buat Agnes. Di situ ada tertera materi ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian ada nggak sih makhluk hidup yang tidak hidup di ruangan? Ini? Agnes? Enggak. Alasannya apa? Kok nggak ada makhluk yang nggak hidup di ruangan? Karena apa? Karena setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan ruang untuk mereka tinggal. Untuk apa? Untuk mereka berlindung. Misalnya, berlindung dari hujan, berlindung dari panas. Seperti halnya kita manusia membutuhkan ruang, yaitu rumah untuk tempat kita tinggal. Kalau manusia nggak punya ruang atau tempat tinggal, nanti kita kehujanan, nanti kita kepanasan. Nah, itu adalah gunanya ruang untuk makhluk hidup, yaitu untuk tempat berlindung. Paham ya? Setelah kita mengetahui tentang ruang, kalian ada yang tahu ruang itu apa? Di situ ada. Coba Agnes bacain pengertian dari ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup yang tinggal dalam. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersatuan dengan permukaan bumi, tapi juga partisan atmosfer yang mengaruhi permukaan bumi. Nah, udah? Benar ya? Ruang adalah tempat di ruang ini tidak secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan untuk tempatnya. Nah, ruang ini terbagi menjadi dua. Ada daratan dan juga ada lautan. Nah, sekarang Ibu tanya, Dini coba sebutkan ruang yang ada di bagian lautan. Itu ada tiga jenis, apa aja? Laut, sungai, dan danau. Laut, sungai, dan danau ya. Itu adalah ruang di bagian perairan. Kalau yang di daratan ada tiga juga. Gunung, hutan, dan gurun. Benar ya. Yang di daratan itu ada gunung, hutan, dan juga gurun. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya pengertian dari interaksi ruang dan antar ruang ini, Ibu akan menontonkan video pada kalian. Nah, ruang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Misalnya, Ibu beri contoh. Ini di sini ada wilayah pegunungan. Ini wilayah pegunungan, di mana pada wilayah pegunungan ini udara atau suhunya cenderung lebih dingin, sehingga
sehingga masyarakat yang tinggal pada wilayah pegunungan ini cenderung memakai baju yang lebih tebal. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, pada wilayah pesisir udaranya cenderung lebih hangat atau lebih panas dari wilayah pegunungan ya, sehingga masyarakat yang tinggal di sana itu memakai baju yang lebih tipis karena udaranya itu sangat panas atau hangat. Nah, kedua wilayah ini juga menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Seperti contohnya pada wilayah pegunungan cenderung menghasilkan sayuran, dan pada wilayah pesisir cenderung menghasilkan ikan dan garam. Nah, dari perbedaan ini maka timbullah interaksi antar ruang, di mana interaksi antar ruang ini bisa didefinisikan sebagai hubungan timbal balik, di mana kedua wilayah ini memiliki suatu kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya pengertian dari interaksi antar ruang, Ibu akan memperlihatkan video pada kalian. Ini kalian tonton ya videonya. Nah, di video ini terdapat berbagai syarat-syarat untuk interaksi antar ruang ya. Nah, ini kalian tonton. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau complementary terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini yang menyebabkan saling melengkapi antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir, sehingga interaksi ini menjadikan makanan yang enak. Makanan yang enak ini bersumber dari daerah pegunungan dan daerah pesisir yang kita makan setiap hari. Yang kedua yaitu Paham ya? Interaksi antar ruang yang pertama itu saling melengkapi. Contohnya tadi yang udah ada di video, yaitu wilayah pegunungan itu menghasilkan sayur dan wilayah pesisir menghasilkan ikan, di mana mereka memiliki hubungan untuk menghasilkan suatu hasil, yaitu makanan yang enak yang biasa kita makan sehari-hari. Itu terdapat dari wilayah pegunungan dan juga wilayah pesisir. Ini yang kedua. itu adalah kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, untuk daerah A, di mana daerah A menghasilkan sayuran dan daerah B menghasilkan ikan dan garam, namun jarak antara A dan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, potensi sumber daya alamnya juga sama dengan daerah B, yaitu menghasilkan garam dan ikan. Namun untuk jaraknya adalah 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C karena jarak antara wilayah A dan C yang cenderung lebih besar dibandingkan jarak antara daerah A dan daerah B, dan interaksi antara daerah A dan daerah B terjadi interaksi yang sama. Yang ketiga adalah Paham untuk syarat interaksi yang kedua? Nah, tadi di video udah jelasin ya, syarat interaksi yang kedua itu adalah kesempatan antara atau kesempatan antara. Di mana kesempatan antara itu terjadi apabila suatu wilayah menawarkan alternatif yang lebih baik. Sebagai contoh tadi itu ya, terdapat wilayah A, B, dan C, di mana wilayah A dan juga wilayah B itu berjarak 5 km, dan juga sebaliknya wilayah A dan juga C berjarak 2 km, sehingga wilayah A lebih memilih untuk berinteraksi atau membeli suatu barang yang terdapat pada wilayah C, karena wilayah C itu menawarkan alternatif yang lebih baik, dan juga jarak dari wilayah A ke C itu lumayan dekat daripada wilayah A ke B, itu cukup jauh ya, sehingga interaksi antar ruang itu antara wilayah A dan juga wilayah C itu semakin menguat karena seringnya mereka berinteraksi.
sebaliknya ya, interaksi antar ruang antara wilayah A ke B itu cenderung lebih lemah karena mereka tidak berinteraksi atau jarang melakukan interaksi antar ruang. Lanjut. Selain kebutuhan transfer, kebutuhan transfer atau transfer adu merupakan kebutuhan jarang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, untuk daerah A sebagai penghasil saluran, kemudian daerah B sebagai penghasil dalam penghasil ikan, untuk jarak sendiri antara A dengan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, dengan potensi sumber daya alam berupa ikan dan garam, namun jarak antara A dengan C adalah 4 km. Namun antara A dengan C terkendala sarana dan prasarana, baik jalan ataupun transportasi. Sedangkan untuk daerah A ke daerah B, sarana dan prasarananya lebih mendukung. Maka meskipun jarak antara A dengan B itu 5 km lebih jauh dibandingkan dengan A dan C, maka terjadi interaksi kuat antara A dengan B. Berarti interaksi antar. Paham untuk syarat interaksi yang ketiga? Syarat interaksi yang ketiga itu ada kemudahan transfer, di mana sebagai contoh ya, terdapat wilayah A, B, dan C. Wilayah A ke wilayah B itu berjarak, misalnya tadi itu 5 km, dan wilayah A ke C itu berjarak 3 km atau 4 km ya, misalnya. Namun, untuk menuju, meskipun ya, jarak wilayah A ke C itu berjarak 3 atau 4 km, tapi wilayah A untuk menuju ke wilayah C itu mengalami kendala seperti jalannya yang rusak dan juga kendaraannya yang tidak memadai. Sebaliknya, meskipun jarak antara wilayah A ke B itu 5 km atau lebih jauh dari wilayah A ke C itu, tetapi untuk menuju ke wilayah tersebut mengalami kemudahan seperti jalan yang lebih mudah dan kendaraannya yang memadai, maka interaksi antara wilayah A dan juga wilayah B itu semakin menguat karena seringnya mereka berinteraksi. Sebaliknya, interaksi antara wilayah A dan wilayah C melemah meskipun jarak mereka itu lebih dekat daripada wilayah A ke B, tapi mereka jarang berinteraksi karena untuk wilayah A menuju ke wilayah C itu mengalami kendala. Nah, selanjutnya yaitu bentuk interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya yaitu bentuk interaksi antar ruang. Bentuk interaksi itu bermacam-macam ya. Terdapat menjadi dua, yaitu interaksi langsung dan juga tidak langsung. Ada yang mengetahui contoh dari interaksi langsung dan juga tidak langsung? Ya, Ibu kasih contoh ya. Contoh dari interaksi langsung yang pertama itu seperti kita ini. Tadi Agnes dan juga Dini kan dari rumah menuju ke sini untuk belajar mata pelajaran IPS. Ya. Nah, itu adalah bentuk interaksi langsung, karena Agnes dan juga Dini dari rumah berjalan, rumahnya jauh ya, menuju ke rumahnya Bu Elis ini untuk belajar mata pelajaran IPS. Itu adalah interaksi langsung, di mana kita bertemu, kita bertatap muka. Nah, ini yang dinamakan dengan interaksi langsung. Kalau interaksi tidak langsung seperti apa? Interaksi tidak langsung itu seperti ketika Agnes atau Dini sedang menonton TV. Itu yang namanya adalah interaksi tidak langsung. Ibu kasih contoh nih. Sekarang kan kita sedang menghadapi pandemi ya. Kita tidak boleh keluar ke rumah yang jauh-jauh. Kita disarankan pada pemerintah untuk stay at home. Artinya berdiam diri atau di rumah saja, tidak usah pergi jauh-jauh. Nah, kita kan di rumah biasanya jenuh ya. Kita mau ngapain? Kita mau main, tapi nggak boleh keluar. Kita cuma mau pergi ke sana, tapi juga nggak boleh keluar. Nah, kita memanfaatkan HP. Kita memanfaatkan media sosial. Nah, HP itu kan ada WhatsApp. Kita ingin ngobrol sama teman tuh ya. Kita bisa tuh video call sama teman kita. Hey, kamu lagi apa
bisa ngobrol-ngobrol di itu lewat HP atau lewat video call. Begitupun dengan media sosial lainnya seperti IG, terus apa lagi? TikTok, Facebook. Nah, di situ kita juga bisa berinteraksi melalui berbagai alat atau aplikasi tersebut. Itu yang dinamakan dengan interaksi tidak langsung, di mana kita tidak bertemu dengan teman kita hanya ngobrol lewat virtual, lewat video call, atau kita kalau belajar daring nih, biasanya kalian juga belajar daring kan, bisa lewat Zoom meeting, Google Meet, atau mungkin Classroom. Nah, itu adalah bentuk interaksi tidak langsung. Kita tidak bertemu dengan lawan bicara kita atau lawan kita berinteraksi. Itu adalah bentuk atau macam-macam interaksi. Nah, gimana? Udah paham sama materi ruang dan interaksi antar ruang? Paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Nah, kalau kalian sudah paham, ibu punya kupon nih. Kan kalian cuma ada 2 orang ya. Kalian bisa milih nih, mau pilih yang warna apa? Biru, yang kalian suka. Biru. Atau coklat. Agnes biru, ini coklat. Nah, di situ kalian buka, terdapat satu soal ya, masing-masing ada satu soal. Kalian kerjain sebisa kalian aja, sepaham kalian sama materi ruang dan interaksi antar ruang. Kalian kerjain, ada buku tulisan, kalian 2 buku tulis masing-masing. Kalian tulis jawabannya, mau di kertasnya juga nggak apa-apa, mau di buku tulis juga nggak apa-apa. Kalian kerjain. Soalnya apa? Apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Kan ada di sini. Maksud dari interaksi antar ruang ini ya. Ini Agnes kasih pengertian dari interaksi antar ruang itu apa sih? Nah, setelah Agnes tulis jawaban pengertian dari interaksi antar ruang, Agnes beri contoh dari interaksi antar ruang. Contohnya itu yang tadi Ibu jelasin ya, kan udah ada contohnya tuh. Paham ya Agnes? Nah, kalau ini soalnya apa? Sebutkan dan berikan contoh kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi. Kondisi saling bergantung. Tadi kan adalah Ibu udah jelasin. Tadi juga ada video syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang itu apa aja. Nah, di sini ada syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Nanti gini tulis tuh, kondisi saling bergantung apa untuk terjadinya interaksi antar ruang itu apa, atau syarat-syarat untuk terjadinya interaksi antar ruang itu apa. Setelah gini menulisnya kan tadi ada berapa? 3. Kondisi saling melengkapi, terus kesempatan antara dan kemudahan transfer. Nah, ditulis itu pengertiannya apa dan berikan contoh dari masing-masing itu. Hafal ya. Gimana? Udah selesai ngerjain soalnya? Udah selesai sama Agnes? Sudah selesai? Ini? Nah, kalau udah selesai, sekarang Ibu minta Agnes berdiri, bacain soal dan juga jawabannya. Berdiri. Interaksi antar ruang. Soalnya? Apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Berikan contohnya. Interaksi antar ruang hubungan timbal balik yang terjadi antar wilayah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan penduduk dari wilayah pegunungan dan penduduk dari wilayah pesisir bertemu dalam interaksi jual beli di pasar untuk menjajakan hasil dengan masing-masing apa? Masing-masing jualannya. Nah, benar ya. Contoh dari interaksi antara ruang itu yang seperti Agnes contohin tadi. Misal nih, penduduk dari wilayah pegunungan dan juga wilayah dari pesisir itu bertemu
untuk menjajakan dagangannya masing-masing. Nah, mereka itu bertemu seperti di pasar contohnya. Mereka bertemu dalam interaksi jual beli. Itu yang dinamakan dengan interaksi antar ruang. Sekarang Dini coba berdiri membacakan soal dan jawabannya. Sebutkan dan berikan contoh kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Jawabannya? 1. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. 2. Kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Kemudahan transfer. Kemudahan transfer merupakan suatu alternatif yang menawarkan sarana dan prasarana yang lebih baik. Contohnya, seseorang akan menjual sayur dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Ya, benar ya contohnya. Contoh dari itu tadi contoh dari kemudahan transfer ya. Nah, contohnya itu misal nih seperti yang tadi Dini berikan contoh. Ada seseorang dari wilayah A ingin menjual sayuran ke wilayah B, namun jarak atau jalan untuk menuju ke wilayah tersebut mengalami kerusakan sehingga wilayah A tidak jadi untuk menjual sayuran ke wilayah B, atau wilayah A memilih untuk menjual sayur ke wilayah C karena jalan tersebut mungkin lebih baik atau tidak mengalami kerusakan. Maka interaksi antar ruang antar wilayah A ke wilayah B tidak terjadi. Paham? Paham. Paham ya? Udah paham semua dari materi yang Ibu jelasin tentang ruang dan interaksi antar ruang. Udah paham? Ya. Adik. Kalau udah pulang. Nah, kalau udah selesai, silakan dikemas-kemas. Kemas-kemas. Diberesin bukunya. Iya, kemas-kemas, Mas. Nah, jangan lupa ya, besok belajar untuk bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu apa? Bab selanjutnya itu apa? Letak dan luas Indonesia. Dipelajarin ya itu, dibaca-baca bukunya. Nah, silakan berdoa. Berdoa mau pulang. Duduk, Agnes. Alhamdulillah. Duduk loh. Kau jogging karkat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya untuk selalu rajin belajar. Terus tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah aja. Karena kan lagi masa pandemi. Jadi nggak usah main-mainin jauh-jauh. Nah, baik, sekian materi dari Ibu. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi